Shalom, selamat pagi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Natal untuk kita semua. Kiranya damai sejahtera yang Allah anugerahkan kepada kita tetap tinggal di dalam diri kita untuk selama-lamanya. Bapak Saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk Engkau dan siapa dirimu, kebesaranmu, dan segala hal tentang dirimu. Kami memujimu ya Tuhan. Kami bersyukur karena momen Natal tahun ini kami masih bisa melewatinya karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini secara khusus Tuhan, kami mau mempelajari firman Allah. Tolong membuka pikiran kami, hati kami, agar firman-Mu bisa kami mengerti dan kami lakukan. Tolong kami karena kami punya kelemahan untuk mentaati apa yang Allah mau untuk kami lakukan. Namun kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu ada dalam diri kami dan memampukan kami untuk melakukan setiap hal yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyambut firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, setiap hari banyak situasi yang kita hadapi yang menuntut kita untuk mengambil keputusan. Waktu bangun tidur, kita mau melakukan apa? Waktu kita mau makan, kita mau masak apa atau mau beli apa? Waktu kita perjalanan keluar, kita mau pakai pakaian apa, kita mau membelanjakan uang kita untuk apa. Sekecil apapun sebuah keputusan adalah sebuah keputusan. Dalam momen Natal ini kita mendengar ada situasi yang sangat mengembirakan karena Yesus datang ke dunia. Lantas apa keputusan kita terhadap berita sukacita ini? Itu yang menjadi judul firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lukas 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Begini firman Tuhan. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat yang 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Saudara, kita melihat sebuah peristiwa ini yang dicatat di dalam Lukas pasal 2. Berdasarkan tradisi, Injil Lukas ini ditulis oleh seorang tabib dan juga dia menulis kitab lain selain Injil Lukas. Dia menulis kisah para rasul. Dan Injil ini dituliskannya secara khusus kepada seorang yang punya jabatan tinggi, yaitu Theophilus. Kita melihat beberapa catatan di Lukas 1 ayat 1, bagaimana dia disebut yang mulia. Jadi si Theophilus ini punya jabatan yang tinggi sehingga dia punya gelar sandangan itu yang disampaikan, yang dipakai oleh Lukas. Jadi Lukas ingin menjelaskan kepada Theophilus. Tujuannya dari penulisan ini ada di ayat 4 pasal 1. Begini firman Tuhan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ini orang sudah menjadi percaya Yesus, tetapi Injil ini ditujukan kepada dia agar dia mengetahui dengan benar segala sesuatu yang diajarkan kepadamu itu sungguh benar. Mengetahui artinya dia punya pengertian yang lebih baik. Jadi kalau mungkin sebelumnya dia hanya punya informasi sedikit tentang Yesus,
ini diperbanyak, mengetahui. Jadi ada pengertian yang lebih baik tentang informasi-informasi ini. Itu tujuan penulisannya. Tetapi Lukas berpendapat bahwa cara yang terbaik untuk mencapai hal tersebut adalah menuliskan sebanyak mungkin fakta-fakta atau informasi tentang kehidupan Yesus dan pengajarannya melalui perhatian historis untuk menemukan fakta-fakta sejarah tentang Yesus. Bapak Saudara, dahulu generasi pertama, yaitu orang-orang percaya di generasi pertama itu dari kalangan orang-orang Yahudi, memiliki pengertian bahwa Yesus, juru selamat, Mesias itu datang untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi saja. Tetapi kemudian Lukas menjelaskan bahwa Injil ini adalah kabar baik bahwa Yesus itu datang bukan hanya bagi orang Israel, orang Yahudi, tapi semua orang. Itu yang ingin ditonjolkan, bahwa Yesus datang untuk semua orang dari segala golongan-golongan dalam masyarakat, termasuk golongan-golongan masyarakat yang paling rendah. Kita melihat dalam ayat ini dikatakan gembala-gembala yang mendengarkan berita ini pertama kali. Kalau misalnya dari Matius itu dituliskan orang-orang Majus. Mengapa? Mengapa ini berbeda? Mengapa ada perbedaan ini? Perbedaan ini ditujukan agar orang-orang memahami bahwa Injil Matius itu ditulis berdasarkan tujuan bahwa Yesus ini adalah anak Allah dari keturunan raja. Sementara dari Lukas ingin menunjukkan bahwa Yesus ini adalah manusia yang sederhana yang datang ke dunia. Begitu ya perbedaannya itu. Jadi karena pendengarnya berbeda juga, jadi ada tujuan yang berbeda. Itu alasan yang mengapa Injil ini ditulis. Nah, karena mengangkat tema sebagai manusia yang sederhana, Yesus sebagai manusia yang sederhana, Lukas ingin menolong Theophilus agar dia punya persepsi yang benar tentang kedatangan Kristus. Dan juga dia ingin menolong Theophilus karena dia dalam posisi yang jabatannya yang tinggi. Dia ingin memperingatkan juga betapa bahayanya tentang kesombongan, kebanggaan atas jabatan, kedudukan di dunia ini. Dia memperingatkan beberapa kali di pasal 8 ayat ke-14, pasal 12 ayat yang ke-13, dia coba menjelaskan itu. Tapi yang terpenting dari ini semua, informasi mengapa melalui gembala-gembala adalah karena dia ingin menolong Theophilus bahwa berita yang semulia ini bisa Allah pakai gembala-gembala yang menyampaikannya. Dalam masa itu gembala-gembala adalah dipandang sebagai orang yang miskin. Jadi di dalam pengadilan suara gembala-gembala tidak didengarkan karena dianggap bukan orang yang punya kepentingan. Tetapi bagi Allah, gembala-gembala itu layak untuk membawa berita ini, menjadi orang yang paling pertama untuk mendengarkan berita ini. Luar biasa. Dan mereka ada keputusan-keputusan dari berita yang mereka sudah dengarkan. Bapak Saudara, dari peristiwa ini tidak hanya tentang gembala, ada juga Maria di sana. Dan hari ini kita mau belajar dan mau mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan terhadap berita sukacita ini. Bagian yang pertama, mari kita melihat Alkitab kita di ayat yang ke-16. Apa kata firman Tuhan? Ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Saudara, keputusan pertama yang dilakukan oleh gembala-gembala ini setelah mereka mendengar berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat adalah cepat-cepat. Malaikat sudah menampakkan diri kepada mereka di padang dan mereka sangat ketakutan karena kehadiran malaikat tersebut. Karena tentu saja malaikat datang dengan cara tiba-tiba. Kemudian malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Aku datang ke sini untuk menyampaikan berita kesukaan bagi semua bangsa.
Dan mereka cepat-cepat pergi untuk melihat apakah ini benar yang dikatakan ini. Di dalam terjemahan lain bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan segera pergi. Kira-kira apa yang mendorong mereka? Mengapa mereka harus pergi? Setidaknya ada beberapa fakta yang bisa kita cermati di dalam pasal ini. Mengapa mereka harus cepat-cepat pergi? Yang pertama itu karena kemuliaan Allah bersinar meliputi mereka. Kemudian berita itu adalah berita sukacita bagi semua bangsa. Selanjutnya, berita ini disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan yang selanjutnya lagi, bala tentara surga menampakkan diri kepada mereka dan memuji Allah. Coba bayangkan, pada waktu itu malam kita mengalami situasi ini. Wah, ini sangat luar biasa. Bagaimana bisa orang-orang yang sederhana itu mengalami sebuah peristiwa yang wow, mungkin orang-orang lain belum punya ada pengalaman tentang ini. Itu alasan mereka ingin pergi dengan cepat-cepat, melihat dan membuktikan apakah benar apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada mereka. Bapak saudara, mereka harus meninggalkan domba-domba mereka yang ada di padang. Kemudian mereka pergi dengan segera dan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kalau kita mengingat momen Natal, tahun ke tahun, pastilah kita tidak asing dengan istilah Natal. Bahkan anak-anak kecil seringkali mengingat bahwa Natal ada sesuatu yang menyenangkan karena banyak hadiah yang akan kita diterimanya. Namun, seringkali makna Natal mengalami kemunduran, merosot. Bapak saudara, Natal tidak hanya tentang hadiah. Natal adalah tentang perjumpaan. Kebanyakan orang waktu mau memperingati hari Natal, kebanyakan, tidak semua, walaupun ini tidak juga jelek, cuma biasanya yang terjadi adalah kita fokus kepada hal-hal yang jasmani. Kita akan sangat bersukacita kalau kita melakukan ini dan mendapatkan ini. Kita akan mengharapkan ada THR, kemudian kita akan menggunakan uang itu untuk membeli pakaian yang terbaik versi kita. Kemudian kita membeli apa yang menjadi keinginan kita. Pokoknya sebenarnya Natal kebanyakan kita berpikir tentang diri kita. Tapi fokus ini adalah fokus yang salah. Allah mau waktu Natal, berita Natal didengarkan oleh manusia. Manusia datang dengan cepat-cepat kepada Allah, berjumpa dengan Sang Juru Selamat dunia. Kita secara pribadi datang kepada Allah. Itulah respon pertama kita kepada Natal. Dengan segera, walaupun kita punya tanggung jawab yang besar, gembala-gembala meninggalkan domba-dombanya demi datang kepada Kristus, melihat bagaimana mulianya Allah di dalam Kristus. Dengan segera pergi. Natal kita harusnya demikian. Kita tidak hanya berpikir kepada diri kita sendiri, tapi kita berpikir tentang Allah dan kita mau mengejar Dia, bertemu dengan Dia di dalam kekudusannya. Tidak hanya kepada diri kita sendiri, gereja juga. Gereja punya tujuan untuk membawa orang-orang dalam persekutuan itu berjumpa kepada Kristus, berjumpa dengan Kristus. Melalui apa? Program-program yang disusun tentunya ya, untuk mencapai itu dan mau mengajak jemaat mengalami Kristus. Juga demikian dengan orang tua. Agar orang tua dengan cepat-cepat bergegas membawa buah hatinya untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, seperti Ulangan 6 ayat 7-9. Segeralah, bergegaslah sebelum segala sesuatunya berakhir. Hari ini dikatakan tentang waktu, cepat-cepat bergegas sebelum semuanya berakhir.
Bapak Ibu Saudara, berita kelahiran Sang Juru Selamat adalah awal dari berita sukacita yang lain. Apa itu? Yaitu berita tentang pengorbanannya yang menghapus dosa. Jadi kelahiran Kristus hanyalah sebuah awal dari sukacita yang lain, yaitu pengorbanan dia di atas kayu salib yang menghapuskan semua dosa manusia yang percaya kepadanya. Tanpa pengorbanannya, tidak ada satu cara pun yang mampu memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah. Karena alasan ini Bapak Saudara, karena kesadaran hal ini membuat kita, mendorong kita untuk bergegas juga menceritakan kasih Allah yang besar itu kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kenalan kita. Walaupun sekarang sedang pandemi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Keluarga kita akan datang, mungkin kenalan kita, kerabat kita, siapa saja. Dan seringkali waktu kita bicara momen Natal ini, kita hanya bicara waktu bapak-bapak kumpul, hanya bicara soal pekerjaannya, hobinya, ibu-ibu bicara tentang masakannya, anak-anak bicara tentang game apa yang dimainkan. Yang terbaik, solusi yang terbaik dari semua pertemuan itu, bicaralah tentang Kristus. Bagaimana kita mengalami Kristus, bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Kristus, pengalaman-pengalaman spiritual harus kita ceritakan. Itulah panggilan kita sebagai saksi. Itu poin yang pertama, bahwa kita akan segera dengan cepat-cepat datang kepada Kristus, membawa diri kita secara pribadi, membawa keluarga kita, anak-anak kita. Sebagai gereja kita membawa jemaat untuk bertemu dengan orang lain. Dan juga dengan segera kita membawa keluarga, kerabat, bahkan kenalan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, dengan menceritakan pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami bersama-sama dengan Kristus. Segeralah sebelum waktunya berakhir. Yang kedua, itu ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Saudara, sesampainya para gembala di tempat bayi itu dilahirkan, mereka langsung memberitahukan kepada orang-orang yang ada di sana tentang apa yang telah disampaikan malaikat kepada mereka. Semua orang yang mendengarnya heran, takjub. Mengapa bisa? Kok bisa seperti itu langsung sih malaikat ngasih tahu ke gembala-gembala ini? Padahal ini kan orang yang bukan dalam status sosial yang bagus. Tetapi Maria, ibu Yesus, menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkan. Bapak Saudara, Maria menerima banyak kejutan. Yang pertama kali adalah waktu malaikat datang menyampaikan kepada dia bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia pasti sangat bingung, bagaimana bisa ini terjadi? Aku belum menikah. Kemudian itu terjadi. Pasti dia sangat terkejut. Dan dia pasti juga bingung, anak ini akan menjadi apa nanti waktu sudah besar. Pasti dia sangat bingung. Tetapi dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Dia heran. Selanjutnya ada informasi ya di pasal 2 ini ayat 51, waktu Yesus di dalam bait Allah. Ayat 51 dikatakan, lalu ia bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Jadi selain proses dia lahir, dia menjadi heran mengapa bisa terjadi. Kemudian waktu dia umur 12 tahun itu, dia berbicara dengan orang-orang yang punya pengertian tentang agama di dalam bait Allah. Dan ibunya heran juga, mamanya heran juga. Dan ia menyimpan segala sesuatu itu di dalam hatinya. Tetapi semua proses itu tidak dia biarkan lewat begitu saja. Pelan-pelan iman Maria muncul kepada Yesus. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang 3 sampai 5 itu ada pernikahan di Kana. Dan di sana dari semua pengalaman Maria bersama dengan Yesus anaknya itu, di sana dia membuktikan bahwa dia beriman kepada Yesus. Dia meminta karena dia percaya bahwa
Yesus adalah Sang Maha Kuasa itu. Dia meminta agar Yesus menjadikan sebuah mujizat di sana. Belum pernah ada mujizat, dan Maria meminta itu. Itu bukan karena dia mamanya, bukan. Itu lebih karena iman Maria, dan juga Allah menunjukkan kemahakuasaannya melalui Yesus untuk pertama kali kepada murid-muridnya yang ikut bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Saudara, apa pelajaran yang kita bisa lihat dari bagian ini? Kita mungkin sering diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang sulit untuk kita terima oleh akal sehat kita. Kita menjadi heran, bingung. Karena bingungnya kita sampai kita memutuskan untuk tidak percaya. Berapa banyak orang yang menjadi meninggalkan imannya, kekristenannya, bukan karena mereka tidak mencintai Yesus, bukan. Lebih karena mereka tidak mampu mendefinisikan di dalam akal sehatnya tentang Tuhan. Karena tidak mampu semuanya dicerna oleh pikiran, sehingga menolak untuk percaya. Banyak orang yang demikian menolak Kristus, bukan karena kitab suci tidak memberitahukan, tapi karena dia sulit menerimanya. Bagaimana bisa terjadi? Tetapi Maria sangat berbeda. Sekalipun ini membuat dia bingung awalnya mungkin dan heran, tapi perlahan-lahan imannya muncul kepada Kristus. Alkitab sering mengungkapkan hal-hal yang tidak logis. Sering. Contohnya saja, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu dapat memerintahkan gunung untuk menceburkan dirinya ke laut. Coba bayangkan. Atau berpindah. Bingung kita? Tapi kebenaran Allah yang dinyatakan kepada kita sebaiknya jangan ditolak. Mungkin kita ada pertanyaan, lebih bagus bertanya, mencari tahu kebenarannya daripada menolaknya. Dan kita harus ada keputusan. Yang paling sederhana keputusannya adalah coba merenungkan itu, menyimpan itu dalam hati kita, merenungkannya. Semoga itu menolong kita agar iman kita bertumbuh. Nah, saudara, kita belajar apa dari Maria? Situasi-situasi yang sulit yang di hadapan matanya, yang dilihat, yang dialaminya, membuat dia merenungkannya di dalam hatinya. Jadi poin yang kedua, banyak perkara yang akan kita hadapi, tetapi biarlah kita menyimpan dalam hati kita dan merenungkan itu. Jangan biarkan kita menjadi melupakan Tuhan karena kita sulit memahami Dia. Itu bagian yang kedua yang kita pelajari. Yang ketiga, apa yang terjadi? Ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar itu dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Poin yang ketiga, apa keputusan kita terhadap berita sukacita? Poin yang ketiga adalah memuji dan memuliakan Allah. Setelah setelah gembala-gembala ini melihat bayi itu lahir, mereka kembali ke kawanan ternak mereka di padang. Mereka bersukacita karena mereka melihat persis seperti apa yang dikatakan kepada mereka. Kita melihat bahwa para gembala tersebut taat kepada firman Allah. Sekalipun yang difirmankan Allah itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Tetapi kita perlu belajar satu hal ini dari mereka. Taat, sekalipun mereka tidak. Apa membuat mereka yakin? Tidak tahu kan? Begitu juga dengan kita. Seringkali apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita dituntut untuk taat melakukannya. Dan setelah kita taat, barulah kita paham apa yang Allah rencanakan. Lebih dulu kita taat, baru kita mengerti apa yang Allah rencanakan kepada kita. Bapak Saudara, setelah kita tahu apa rencana Allah itu bagi kita, baru kita bilang, oh begitu maksud Tuhan. Dan akhirnya kita memuji Dia, meninggikan Dia atas apa yang sudah Dia pikirkan untuk dilakukan.
Jadi para gembala memuji Allah atas apa yang Allah nyatakan kepada mereka. Allah pun telah menyatakannya kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Terus apa yang kita bisa lakukan? Respon kita ketika kita menyadari bahwa kita sudah dibebaskan, kita tidak bisa bayar apapun, kita tidak bisa balas kecuali dengan hidup memuji Dia, menyembah Dia. Bapak Saudara, memuji, memuliakan Allah tidak hanya dalam arti yang sempit, ibadah yang kita pahami. Setiap hari Minggu waktu kita ketemu ada waktu 2 jam untuk beribadah, atau ada jam doa, ada persekutuan wanita. Memuji dan memuliakan Allah tidak hanya dalam definisi itu. Dan kalau kita hanya berhenti di sana, kita di dalam sebuah pengertian yang tidak benar. Memuji memuliakan Allah adalah hidup mentaati semua perintah Allah sepanjang hidup kita. Tidak hanya dalam 2 jam seminggu atau 4 jam seminggu, tetapi 24 jam sehari di dalam seminggu, di dalam setahun, dalam hidup kita. Nah, Saudara, jadi cara kita mengekspresikan pujian kita kepada Allah melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan hari lepas hari. Tanpa kecuali, firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ke-20, ada bagian yang itu yang sangat jelas. Tidak tentang pergi, tapi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita diminta untuk mentaati semua yang telah diajarkan kepada kita. Semua hal, kita gak bisa pilih-pilih. Ini yang cocok untukku, yang ini untuk dia, yang ini cocok untuk Bapak Pendeta, yang ini untukku. Tidak. Ketika firman Tuhan itu bicara kepada setiap orang yang membacanya atau mendengarkannya. Nah, kita harus menjadi taat dalam semua aspek kehidupan kita. Hal ini berkaitan juga dengan tema PI di gereja ini, Bapak Saudara ya. Ketaatan Bapak Ibu Saudara kepada perintah untuk memberitakan Injil adalah wujud nyata untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita, selain kita harus melakukan hal yang benar di mata Allah, kita harus mentaati semua perintahnya. Termasuk perintah ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam kesempatan ini Bapak Saudara, ketika Bapak Saudara bertemu dengan sanak saudara, kerabat, kenalan karena momen Natal, bicaralah tentang Kristus, jalan yang sudah ditentukan Allah untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Dan ketaatan kita itu, karena kita menceritakan itu, adalah sebuah bentuk pujian dan cara kita memuliakan Allah. Itu poinnya. Poin yang ketiga adalah memuji memuliakan Allah melalui apa? Melalui ketaatan kita kepada setiap perintah Allah. Jadi ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kita harus cepat-cepat datang kepada Allah, cepat-cepat membawa anak-anak kita kepada Allah. Sebagai gereja kita harus cepat-cepat membawa jemaat mengalami perjumpaan dengan Kristus. Secara pribadi kita harus cepat-cepat membawa kerabat kita mengenal Kristus, kenalan kita, keluarga kita, siapa saja. Cepat-cepat, bergegaslah selagi masih ada waktu. Yang kedua, apa keputusan kita terhadap berita kesukaan ini? Kita menyimpannya dalam hati, merenungkannya. Kita ada refleksi terhadap diri karena berita ini. Kalau ada hal-hal yang sulit untuk dipahami, jangan menolak untuk percaya. Lebih baik untuk bertanya, kemudian kita mengambil keputusan. Yang ketiga, apa keputusan kita terhadap berita sukacita ini? Memuji dan memuliakan Allah. Melalui apa? Melalui kehidupan kita yang penuh dengan kesalehan sepanjang hidup kita, mentaati firman Allah. Bahkan ketika Allah minta, ceritakan kepada sanak saudaramu tentang aku.
ceritakanlah. Karena itu sebuah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya menolong kita untuk meluruskan hati kita. Dan menolong kita untuk memahami bagaimana harusnya Natal ini terjadi dan kita mengambil keputusan. Sebagai orang-orang yang percaya, saya percaya juga bahwa kita akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Biarlah melalui Natal ini, dalam kesempatan ini, kita menjadi saksi yang hidup, menceritakan kelahiran Yesus itu. Tidak hanya lahir, bahkan dia mati bagi dosa semua manusia. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan untuk firman Tuhan ini. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang Allah kehendaki. Biarlah kami dengan segera datang kepada Allah. Biarlah kami ketika kami menghadapi hal-hal berat yang sulit dipahami, kami merenungkan itu, menyimpan dalam hati dan bertanya apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan itu menolong iman kami untuk terus bertumbuh. Dan tolong kami juga agar setiap waktu kami sampai Tuhan memanggil kami memuji memuliakan Allah dengan cara mentaati semua perintah-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Hamba selesai berbicara, kiranya Roh Kudus berkarya dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.